Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan rangkuman saya mengenai pusat sumber belajar tentang sumber belajar di pendidikan formal. Nah, dalam sumber belajar di pendidikan formal ini terdapat 5 poin penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama, landasan hukum pendidikan formal. Yang kedua, pusat sumber belajar di pendidikan prasekolah. Nah, yang ketiga, pusat belajar di pendidikan dasar. Yang keempat, sumber belajar di pendidikan menengah. Dan yang terakhir, pusat sumber belajar di pendidikan tinggi. Nah, yang pertama, landasan hukum pendidikan formal. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004, khususnya pada bab 4 mengatur tentang jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi jalur pendidikan di Indonesia dibagi menjadi 3 jenis. Nah, yang pertama pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Jalur pendidikan formal dibagi dalam 3 jenjang juga. Yang pertama, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Serta setiap jenjang dan jenis pendidikan memerlukan sumber daya seperti pendidik dan tenaga kependidikan, dan juga sarana dan prasarana, serta dana untuk melaksanakan proses belajar dan pembelajaran. Konsep belajar berbasis aneka sumber dengan menggunakan pusat sumber belajar dapat ditetapkan di sekolah. 2. Pusat sumber belajar di pendidikan prasekolah. Dalam butir 14 pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan pendidikan anak usia dini merupakan suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak yang lahir pada usia 4 sampai 6 tahun. Taman kanak-kanak adalah pendidikan prasekolah yang menampung anak berusia 4 sampai 6 tahun. Fungsi guru di taman kanak-kanak lebih bersifat memberikan tuntunan, dorongan, serta memberikan bimbingan menggunakan berbagai alat yang disediakan. Penyediaan sumber belajar untuk PAUD atau TK harus nyata dan sederhana agar dapat membantu pengembangan kemampuan berpikir anak dan sesuai taraf kemampuannya. Yang ketiga, sumber belajar di pendidikan dasar. Pendidikan dasar terdiri atas sekolah dasar atau SD dan menengah pertama atau SMP. Dalam pusat sumber belajar pendidikan dasar memiliki kelengkapan berbagai sumber belajar, sering dijadikan indikator mutu pendidikan, dan sebagai daya tarik karena tidak jarang masyarakat menganggap semakin lengkap dan modern suatu sumber belajar yang disediakan, maka semakin bermutu pula pendidikan dari sekolahan tersebut. Yang keempat, sumber belajar di pendidikan menengah. Dalam sumber belajar di pendidikan menengah, jumlah dan jenis mata pelajaran yang diberikan di bangku SMA cukup banyak dan bervariasi, sehingga membutuhkan berbagai sumber belajar. Yang kelima, pusat sumber belajar di pendidikan tinggi. Sumber belajar di perguruan tinggi lebih menekankan pada aspek keterampilan dan memproduksi suatu produk yang dibuat oleh mahasiswa. Nah, sekian dari penjelasan tentang rangkuman saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.